Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Ngawi, seorang kakek tua berpakaian lusuh melangkah perlahan membawa plastik belanja sederhana. Tak seorang pun menyapanya. Namun justru ada dua polisi yang sedang berpatroli, sedang menangani kasus pencopetan langsung, menuduhnya mencuri, hanya karena penampilannya yang kotor dan lusuh. Tubuh renta itu pun diseret dan diperlakukan kasar tanpa bukti. Namun segalanya berubah saat Kapolres Ngawi tiba dan mengenali siapa sesungguhnya sosok yang tengah diperlakukan tidak adil itu. Siapa sebenarnya kakek itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Matahari bersinar garang di atas langit kota Ngawi. Pasar tradisional yang terletak di jantung kota itu ramai, seperti biasa setiap hari Jumat. Suara pedagang memanggil pelanggan, anak-anak kecil berlari di antara kaki orang dewasa, dan aroma rempah serta sayur mayur memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang kakek berjalan perlahan. Bajunya hanya kemeja putih yang sudah menguning, kusam dan berlubang di beberapa bagian. Di kepalanya bertengger sebuah peci hitam yang tampak sudah lama tak dicuci. Sepasang sandal jepit tua menutupi telapak kakinya yang pecah-pecah. Tak ada yang tahu siapa dia, tak ada yang menyapanya. Dia adalah kakek Ahmad. Ia hanya tampak seperti orang tua miskin yang tak punya siapa-siapa. Ia baru saja membeli beberapa kebutuhan di pasar. Di tangannya tergenggam plastik berisi tempe, beberapa ikat kangkung, dan sebungkus roti kering. Rencananya ia akan segera pulang. Tapi takdir berkata lain. Jeritan memecah kesibukan pasar. "Maling, maling, tolong! Gelang saya dicuri!" teriak seorang wanita dari kios emas. Orang-orang segera menoleh. Dalam hitungan detik, kerumunan terbentuk. Beberapa pedagang menutup kios mereka, yang lain mencoba melihat dari dekat. Dua orang polisi berpakaian seragam datang terburu-buru dari arah parkiran. Mereka adalah Bribka Danu dan Aibda Reno, dua petugas yang sering patroli di kawasan pasar. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Bribka Danu. "Itu, ada orang aneh, langsung ambil gelang saya terus lari. Saya enggak lihat wajahnya tapi dia pakai baju lusuh." Mata Bribka Danu menyapu kerumunan. Pandangannya berhenti pada sosok kakek yang berdiri kikuk tak jauh dari tempat kejadian. "Itu dia, lihat bajunya kotor, pasti itu dia," tunjuknya spontan. "Betul," sahut Reno. "Lihat gayanya, orang kayak gitu pasti maling." Tanpa menunggu penjelasan, mereka mendekat dan langsung menarik lengan sang kakek. Ada apa ini, Nak?" tanya sang kakek terkejut. "Jangan pura-pura bego, Pak Tua. Kamu maling ya?" "Astagfirullah, saya cuma beli sayur. Saya tidak mencuri apa-apa." "Udah diam, ikut ke kantor sekarang," bentak Reno sambil menarik paksa lengan kakek. Kakek Ahmad mencoba melawan, tapi tubuh tuanya terlalu lemah. Bribka Danu yang tersulut emosi mendorong kakek itu ke dinding kios, lalu mencekiknya dari depan. "Saya bilang ikut, kalau melawan saya pakai cara kasar." Warga sekitar mulai berkumpul. Beberapa merekam kejadian dengan ponsel. Seorang ibu berteriak, "Pak polisi, jangan kasar dong, dia kakek tua." "Dia maling," bentak Danu. "Saya tahu model orang kayak dia." Kakek Ahmad terbatuk-batuk, tangannya mencoba melepas cekikan. Matanya mulai berair, wajahnya pucat. Tapi polisi itu tetap mencengkeram lehernya, seolah tak peduli nyawa yang tengah ia tekan. Di tengah panasnya siang itu, ketika suara teriakan masih membelah udara, sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak di depan pasar. Suara decit ban menarik perhatian orang-orang. Pintu mobil terbuka cepat dan dari dalamnya turun seorang pria berseragam lengkap, dengan postur tegap dan langkah penuh wibawa. Dialah AKBP Bagas Wicaksana, Kapolres Ngawi, yang hari itu memang dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa titik rawan di wilayah hukumnya. Tapi yang ia temukan hari ini bukan hanya ketidaktertiban pasar, melainkan potret kezaliman yang tak bisa ia bayangkan datang dari bawahannya sendiri. Langkahnya cepat dan mantap, menyibak kerumunan tanpa ragu. Suara-suara warga terdengar saling bersahutan. Ada yang marah, ada yang menangis,
dan banyak yang mengangkat ponsel merekam kejadian. Di tengah keramaian itu, sorot mata Bagas mencari-cari sumber keributan, sampai akhirnya ia melihatnya. Seorang pria tua bersorban, jubahnya lusuh dan tubuhnya ringkih, terduduk di lantai. Wajahnya merah, matanya basah, dan di lehernya tampak bekas cekikan yang masih membekas. Di sampingnya berdiri 2 anggota polisi, Bribka Danu dan Aibda Reno. Bawahannya sendiri, yang kini tampak kaku seperti patung batu. Mata Kapolres membelalak, suaranya nyaring, penuh emosi yang tak bisa disembunyikan. "Gus Kiai," kerumunan sontak terdiam. Danu dan Reno terperanjat seolah tersambar petir. Mereka langsung melepaskan genggaman kasar mereka. Sang kakek, yang tak lain adalah Gus Kiai Ahmad, jatuh bersimpuh di lantai pasar. Tubuhnya lemas tak berdaya. Tanpa pikir panjang, Kapolres Bagas berlutut, memeluk tubuh renta itu dengan gemetar. Ada ketulusan dan keterkejutan di wajahnya, 2 hal yang jarang muncul bersamaan dalam raut seorang penegak hukum. "Ya Allah, maafkan kami Gus, apa yang terjadi ini?" Napas Gus Kiai Ahmad tersengal. Matanya menatap penuh luka, bukan karena fisik semata, tapi karena hatinya yang hancur. "Saya hanya belanja untuk santri, Nak. Mereka tuduh saya mencuri. Hanya karena pakaian saya kotor, tubuh saya bau keringat. Saya dijamba, dicekik, tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada adab, hanya prasangka karena saya terlihat miskin." Kata-katanya tak sekadar menjelaskan. Ia menampar nurani siapapun yang mendengarnya. Bahkan beberapa warga yang tadinya hanya menonton, mulai meneteskan air mata. Bagas berdiri perlahan. Pandangannya kini tajam, menusuk ke arah 2 bawahannya. "Kalian gila, itu Gus Kiai Ahmad. Beliau guru anak saya di pesantren. Ulama sepuh, penjaga ilmu dan akhlak di desa kita. Orang yang saya hormati, yang seharusnya kalian hormati." Danu dan Reno tak bisa berkata-kata. Wajah mereka sepucat dinding, tangan mereka mulai gemetar. "Pak, kami tidak tahu, kami kira dia." "Kalian kira?" Suara Bagas membahana, menggema di sela-sela kios. "Kalian hukum orang hanya berdasarkan kira-kira? Apa itu prosedur kalian? Tidak ada penyelidikan, tidak ada konfirmasi. Hanya karena seseorang tampak lusuh, langsung kalian anggap sampah." Warga mulai bersorak. Beberapa berseru, "Hukum mereka, Pak Kapolres." Yang lain mengumpat menunjuk 2 polisi itu. Seorang bapak penjual sayur bahkan meneriakkan, "Kalau bukan Gus Kiai, mungkin sudah mati dia dipukul begitu." Di tengah kegaduhan, Kapolres mengangkat tangannya, meminta semua diam. Ia mengeluarkan radio komunikasinya, lalu berbicara dengan nada tegas. "Segera kirim tim dari Propam ke lokasi. 2 anggota polisi terlibat pelanggaran berat. Saya perintahkan penahanan internal hari ini juga." Tak butuh waktu lama, mobil dari Polres tiba. Danu dan Reno diborgol di hadapan publik. Mereka menunduk dalam-dalam, tak mampu menatap mata siapapun. Tak ada lagi pembelaan, tak ada ruang untuk alasan. Saat mobil membawa keduanya pergi, sorak-sorai warga kembali pecah. Tapi bukan karena senang melihat polisi ditangkap, melainkan karena keadilan akhirnya punya suara. Kapolres Bagas kembali ke sisi Gus Kiai Ahmad. Ia membantu sang kiai berdiri, lalu menggandengnya dengan penuh hormat. "Gus, biar saya antar pulang, dan izinkan saya menebus kesalahan institusi ini, sekecil apapun." Gus Kiai Ahmad hanya mengangguk pelan, lalu berbisik, "Bukan saya yang harus kalian bela, tapi siapapun yang tidak dikenal, yang tak punya gelar. Karena hari ini saya selamat karena nama saya. Tapi bagaimana mereka yang tak dikenal siapa-siapa?" Dan kalimat itu menancap lebih dalam dari hukuman apapun. Sebuah pelajaran, sebuah cambuk nurani. Hari itu, bukan hanya 2 polisi yang ditangkap, tapi juga kesombongan dan kezaliman yang selama ini dibiarkan tumbuh karena penampilan menipu mata. Dan karena hukum lupa bahwa setiap manusia punya harga diri, terlepas dari seberapa lusuh jubah yang ia kenakan. Bagas menunduk sedikit, lalu memegang tangan sang kiai dengan tulus dan hormat. "Gus," ucapnya lirih tapi tegas,
Atas nama institusi, saya mohon maaf. Ini tidak akan berhenti di sini. Mereka akan diproses secara hukum, seadil-adilnya. Gus Kyai Ahmad hanya tersenyum tipis, getir. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh mereka yang berdiri paling dekat. Bukan karena saya siapa-siapa saya diselamatkan hari ini, Kapolres. Tapi karena Allah tunjukkan kebenaran. Kalau bukan saya, bagaimana nasib orang lain yang tak dikenal? Yang tak punya nama, tak ada yang membela? Beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian itu menyebar luas. Video rekaman warga yang menayangkan peristiwa penangkapan 2 oknum polisi dan penyelamatan Gus Kyai Ahmad viral di media sosial. Tayangan itu mengguncang hati banyak orang. Tak sedikit yang menitikkan air mata mendengar kisah seorang ulama tua yang dituduh mencuri hanya karena jubah lusuh dan sandal jepit yang ia kenakan. Media nasional mulai meliput. Para tokoh masyarakat bersuara. Bahkan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan bukan untuk marah, tapi untuk membagikan bunga dan poster bertuliskan, "Manusia bukan dinilai dari rupa, tapi dari sikap." Pasar tempat kejadian itu berubah. Bukan hanya karena suasananya, tapi karena kesadarannya. Kini di gerbang utama, terpampang sebuah pelang besar dengan huruf tegas. Hormati manusia bukan karena rupanya, tapi karena kemanusiaannya. Dan di sudut barat pasar, tak jauh dari lapak pedagang sayur, berdiri potret Gus Kyai Ahmad yang diambil diam-diam oleh seorang pedagang muda saat sang Kyai sedang menenangkan warga hari itu. Gambar itu kini dicetak besar dan dibingkai sederhana, dilindungi oleh kaca bening. Di bawah foto itu terukir kalimat yang menggugah hati. Kebenaran tidak butuh jas atau seragam. Ia hanya butuh hati yang mau melihat. Sejak itu, para pedagang, pengunjung, bahkan anak-anak kecil yang bermain di pelataran pasar tumbuh dengan satu pelajaran penting. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya saja, karena seringkali wajah yang paling lusuh menyimpan kebijaksanaan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Cerita ini mengangkat realitas yang menyakitkan namun nyata, bagaimana penilaian terhadap seseorang seringkali didasarkan pada tampilan luar semata. Gus Kyai Ahmad, seorang ulama sepuh yang hidup sederhana, menjadi korban dari prasangka dan tindakan sewenang-wenang oleh 2 aparat penegak hukum. Tuduhan tanpa bukti, tindakan kasar, dan sikap arogan yang diperlihatkan oleh Bribka Danu dan Aibda Reno mencerminkan betapa berbahayanya kekuasaan ketika tidak disertai empati dan keadilan. Namun di tengah kezaliman itu, hadir AKBP Bagas sebagai representasi suara keadilan dan keberanian moral untuk memperbaiki kesalahan institusional. Kisah ini bukan sekadar tentang satu orang tua yang diperlakukan tidak adil, melainkan sebuah cerminan dari penyakit sosial yang lebih luas, yaitu kecenderungan menilai orang dari pakaian, jabatan, dan status sosial, bukan dari nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Dalam satu peristiwa dramatis di pasar, kita menyaksikan betapa prasangka bisa melukai secara fisik dan batin, bahkan kepada seseorang yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk mendidik dan membimbing umat. Namun dari luka itu juga lahir kesadaran bahwa sudah waktunya keadilan ditegakkan bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan hati nurani. Cerita ini syarat dengan nilai-nilai penting yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama adalah nilai keadilan, bahwa siapapun, tanpa memandang latar belakang, berhak diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan pembelaan yang adil. Kedua, nilai empati dan kemanusiaan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap tindakan, apalagi bagi aparat penegak hukum. Ketiga, kerendahan hati dan kesederhanaan, sebagaimana dicontohkan oleh Gus Kyai Ahmad, yang meskipun dihina dan disakiti tidak menyimpan dendam, tapi justru memberi nasihat yang menyejukkan dan menampar kesadaran moral orang banyak. Amanah moral dari kisah ini jelas. Jangan sekali-kali menilai seseorang dari tampilan luarnya. Dunia sering tertipu oleh kemewahan dan meremehkan kesederhanaan, padahal banyak kebijaksanaan justru lahir dari orang-orang yang tak memiliki apa-apa secara materi. Para tokoh dalam cerita juga memberi pesan bahwa tanggung jawab bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tapi milik semua orang yang menyaksikan ketidakadilan,
dan memiliki keberanian untuk bersuara. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan jika tidak dibarengi dengan moralitas dan keadilan, bisa menjadi alat penindasan. Tindakan Bribka Danu dan Aibda Reno mencerminkan bagaimana aparat bisa kehilangan arah jika hanya mengandalkan penilaian subjektif dan prasangka kelas. Namun, kehadiran AKBP Bagas sebagai simbol integritas dan tindakan cepatnya menunjukkan bahwa masih ada harapan di tengah sistem yang cacat, bahwa keadilan bisa ditegakkan bila ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah tentang martabat manusia. Gus Kyai Ahmad bukan hanya dihina karena bajunya lusuh, tapi karena masyarakat sudah terbiasa mengaitkan kemiskinan dengan kriminalitas. Cerita ini menggugah hati kita untuk meninjau kembali cara kita memandang orang lain, dan mengajarkan bahwa setiap manusia layak dihormati terlepas dari status ekonominya. Bila bukan karena nama besar sang kiai, mungkin tragedi ini akan berlalu begitu saja. Inilah teguran keras bagi kita semua. Jangan tunggu seseorang terkenal dulu baru kita membelanya. Akhirnya, cerita ini bukan hanya mengandung emosi, tapi juga merupakan panggilan untuk refleksi kolektif. Ia mengajak kita menumbuhkan rasa hormat pada sesama, menanamkan nilai keadilan sejak dini, dan menjadikan empati sebagai pondasi dari setiap tindakan. Di balik peristiwa yang menyakitkan ini, lahirlah kesadaran baru di masyarakat Ngawi dan bahkan di seluruh penjuru negeri, bahwa manusia tidak boleh diukur dari tampilan luarnya, tetapi dari nilai-nilai luhur yang ia bawa dalam diam dan kesahajaannya.